Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari siapkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 hingga ayat 13. Mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Kami butuh Tuhan dengan hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Dan biarlah dengan pengetahuan dan hikmat itu, kami kemudian yang mengerti firman, didorong oleh Roh Kudus untuk mengerjakannya. Terpuji nama Tuhan, berfirmanlah demi Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 1, 2 Tawarik pasal 1, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13, saya bacakan berbunyi demikian. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu, pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan, ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kisah ini saya kira bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu, tentang seorang yang meminta hikmat bernama Salomo. Saya mau perkenalkan sedikit tentang Salomo. Saya tidak membuat PowerPoint Bapak Ibu ya, tapi ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada saudara untuk mengantar ini. Yang pertama, nama Salomo dalam bahasa Ibrani itu Shelomo. Shelomo. Itu berarti damainya atau kesempurnaannya. Nya ini nyanya Tuhan. Jadi damainya Tuhan atau kesempurnaannya Tuhan. Dia adalah putra dari Raja Daud, berasal dari Betsheba. Saya kira siapa Betsheba dan bagaimana kisah Daud dan Betsheba, Bapak Ibu sudah tahu. Namun, sedikit banyak yang tahu tentang sesungguhnya bukan itu nama yang Tuhan kasih. Kalau Shelomo ini diberi nama oleh Daud,
Tapi sebenarnya menurut 2 Samuel pasal 12 ayat 25, 2 Samuel pasal 12 ayat 25, ini Tuhan yang kasih nama. Tapi bukan Salomo atau bukan Salomo. Melalui Nabi Nathan, Tuhan bilang, Nabi Nathan itu yang kasih tahu dosa Daud. Tentang jahatnya Daud pada suaminya Bathsheba. Atas perintah Tuhan, Nathan bilang namanya bukan Salomo. Kalau di 2 Samuel 12 ayat 25 ya, tapi namanya adalah Yedijah. Sebenarnya kalau bahasa Ibrani itu Yediyah, dari 2 suku kata. Yedid itu berarti kekasih, Yah itu biasanya Adonai, tapi kita umumnya menyebut Yahweh karena ya, tapi kita menyebutnya Adonai. Maka kata Yedijah atau Yedidyah dalam bahasa Ibrani, Salomo itu punya nama kekasih Tuhan. Tolong perhatikan baik-baik, yang kasih nama kekasih Tuhan ke Salomo ini Tuhan. Maka dugaan cukup kuat, bahkan tak terbantahkan, Tuhan sangat menyenangi Salomo. Tuhan menyenangi Salomo. Catatan ketiga tentang Salomo, Bapak Ibu, dia kalau urutannya, dia adalah raja ketiga. Tapi dia adalah raja pertama berdasarkan tradisi garis keturunan. Jadi Daudlah yang atur melalui permintaan Bathsheba. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisahnya panjang banget tentang bagaimana kemudian sampai akhirnya Daud itu mengangkat Salomo, padahal sebelumnya juga anak Daud yang lain udah duluan, mengikrarkan diri, menobatkan diri sebagai raja, lalu Bathsheba masuk dan tampil sambil merobohkan badan, dan mengatakan, Tuanku sudah berjanji atas nama Allah, bahwa anakmu Salomo akan jadi. Itu prosesnya panjang. Tapi yang saya mau katakan adalah, Salomo dari urutan raja, dia raja ketiga. Tapi dia adalah raja pertama dalam hal suksesi menurut garis keturunan, yaitu berdasarkan menggantikan ayah. Itu adalah Salomo, dan Salomo terkategori sebagai raja pertama berdasarkan menggantikan ayah atau garis keturunan. Ini tentang Salomo, Bapak Ibu. Berikut saya kira penting kita lihat untuk buat pertanyaan, apa yang dibuat Salomo sebelum masuk ke doanya yang terkenal ini. Apa yang dibuat Salomo sebenarnya ketika pertama kali dia diangkat menjadi raja? Dia diangkat menjadi raja itu ada tinggal dibuka satu lembar, kita punya Alkitab, kita akan dapat di 1 Tawarik pasal 29, ayat 20 sampai 30. Kan 2 Tawarik pasal 1 toh, buka aja satu lembar, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 Tawarik pasal 29, secara khusus ayat 20 sampai 30. Di situ kisah Salomo jadi raja. Lalu apa yang dilakukan paling pertama ketika dia menjadi raja? Kita dapat jawabannya di bacaan kita tapi naik ke atas. 2 Tawarik pasal 1 ayat 2. Pasti ada perayaan lah, pasti ada pesta. Walaupun Alkitab tidak mengisahkan secara detail pasca peneguhannya sebagai seorang raja. Tapi hal menarik yang saya temukan di 2 Tawarik pasal 1 ayat 2 di teks yang kita tidak baca itu, Salomo itu kemudian memberi perintah yang sangat khusus kepada seluruh Israel, seluruh hakim, seluruh pemimpin. Ngapain? Di ayat 3 kita temukan, mereka berangkat ke Bukit Gibeon. Di Gibeon itu sebenarnya ada satu tempat di mana dulu pernah ditaruh tabut perjanjian. Dalamnya ada ditutup melalui kemah pertemuan. Di situ biasanya umat datang menyembah Tuhan. Tapi kemudian ternyata sudah dipindahkan oleh papanya. Tabut itu di Kiryat Yarim. Pasal 4, dari Kiryat Yarim dipindahkan ke satu tempat di Yerusalem karena mau bangun itu kan, membangun bait Allah. Jadi itu tertinggal cuma mesbah doang. Salomo nggak peduli.
Yang penting itu masih ada mezbah, masih ada kemah, masih bisa untuk berjumpa dengan Allah. Kalau pertanyaan tadi, apa yang dibuat oleh Salomo, wah ini orang luar biasa. Sudah dapat jabatan, dia tidak lupa diri. Yang dia buat adalah meminta blessing, datang untuk diberkati oleh Tuhan, dengan cara menyembah Tuhan, lalu mempersembahkan korban. Saya mau katakan ini sangat penting. Kali pertama yang dilakukan oleh raja ini adalah dia datang kepada Tuhan. Biasanya Bapak Ibu ketika baru mendapatkan tugas, dalam tradisinya begitu, orang-orang akan datang kepada Tuhan untuk bertanya, apa yang harus saya buat Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Maka dugaan saya adalah, selain dia datang menyembah Tuhan, mempersembahkan korban, dia datang juga untuk cari tahu dan minta petunjuk apa yang mesti saya kerjakan, apa yang mesti saya lakukan. Dan kita masuk di ayat 7 yang kita baca, wow, dia belum nanya, Tuhan yang balik nanya, lihat ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, menyambung khotbah hari Minggu ya, penyembahan yang benar kepada Allah, hadirat Tuhan hadir, itu sesuatu yang berbeda. Dan dalam tradisi-tradisi perjanjian lama ini kita menemukan beberapa tokoh yang sangat disiplin dan memelihara penyembahan mereka kepada Allah. Bukan persembahannya, penyembahan mereka. Kata lain dari beribadah. Itu ritus kerendahan hati dan kerendahan diri itu dibuat sambil berlutut. Lutut itu turun begini. Dan menyembah Tuhan melalui mezbah itu. Dan Tuhan bereaksi. Ini hal pertama yang saya mau tekankan. Salomo mendekati Tuhan dengan penyembahan yang benar. Kemarin saya bilang body language, cara dia nyembah itu benar, mempersembahkan korban, mendekati Allah dengan korban, sembelihan dan bakaran. Lalu Tuhan datang menemui, dan wow, pertanyaannya menarik, mintalah apa saja, apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayatnya yang ke-7. Nggak usah bicara Salomo, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tanya ke saya dan kepada Bapak Ibu, Nyoman, mintalah apa yang kau ingin aku berikan kepadamu. Kita akan meminta sesuatu yang sangat berhubungan dengan kita banget. Kita akan meminta sesuatu yang menurut kita menjadi kebutuhan untuk kita banget. Orientasinya adalah aku. Orientasinya adalah diriku dan kebutuhanku. Karena memang pertanyaannya, minta apa yang kau mau saya buat untukmu. Pasti fokusnya adalah pada aku, pada diriku, apa yang kubutuhkan, apa yang kuperlu. Nah, mari kita baca apa yang diminta oleh Salomo. Lihat ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Kalau baca satu kali atau dua kali, Bapak Ibu akan, iyalah dia minta kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk memimpin umat. Betul. Tapi saya mau tegaskan, fokusnya bukan Salomo, bukan aku sebagai Salomo. Fokusnya bukan aku yang meminta dan kebutuhanku secara pribadi. Tapi fokusnya adalah, lihat, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Dia minta sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk tugas yang dia yakini Tuhan percayakan. Kalau baca ayat 8, bukankah engkau melalui ayahku Daud
yang mempercayakan aku menjadi raja. Dan Tuhan bilang kan memang di ayat yang ke mana? 11 bagian akhir. Yang atasnya aku telah merajakan engkau. Jadi yang dia minta bukan untuk dia. Kesannya berilah aku hikmat itu untuk dia, bukan. Yang dia minta sebenarnya untuk kepentingan memimpin bangsa itu, untuk kepentingan tanggung jawabnya sebagai raja, untuk kepentingan menghakimi umat, karena tugas raja adalah menghakimi umat. Sekarang, tugas raja itu siapa yang bikin dia jadi raja, walaupun sebenarnya itu kan garis keturunan, toh. Tapi siapakah yang bikin jadi raja? Atas seizin Tuhan dan mau Tuhan, kita menemukan ayat 11. Aku telah merajakan engkau, yang atasnya aku telah merajakan engkau. Apa maksudnya? Salomo minta untuk kepentingan Tuhan. Kenapa? Karena untuk kepentingan melaksanakan tugas rajaninya sebagai raja. Nah, yang bikin dia raja Tuhan, menurut imannya sendiri dan perkataan Tuhan langsung. Maka Bapak Ibu menarik, saya simpulkan Salomo sedang meminta bukan untuk dirinya. Salomo meminta untuk kepentingan Tuhan. Yaitu, karena engkau yang bikin jadi raja saya, dan Tuhan bilang memang saya yang merajakan engkau. Nah, dalam rangka tugas menjadi raja itulah aku minta hikmat. Apa artinya? Salomo meminta sesuatu karena kepentingannya melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Berarti apa? Salomo meminta sesuatu untuk kepentingannya Tuhan yang telah merajakan dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu menangkap maksud ini. Sehingga saya kembali ke hal yang pertama yang tadi itu, bahwa Salomo tidak meminta untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan yang Tuhan tugaskan dia sebagai raja. Apa efeknya? Tidak ada yang bisa tipu Tuhan. Tuhan tahu hati Salomo kok. Nggak ada yang bisa tipu Tuhan. Salomo ngeles untuk bilang, padahal dia pingin banget tuh kekayaan, kehormatan, padahal dia pingin banget itu segala hal yang duniawi. Enggak. Tuhan tahu hatinya. Kalau dia sebenarnya munafik, Tuhan tahu. Tapi enggak kan, dikonfirmasi oleh Tuhan di ayat 11. Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya engkau minta kebijaksanaan dan pengertian. Itu hotma dan kefuna. Hikmat dan kebijaksanaan. Jadi dikonfirmasi oleh Tuhan. Ini memang raja satu ini dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta kehormatan. Dia nggak minta bencana untuk musuh-musuhnya. Dia nggak minta umur panjang. Apa artinya? Dia nggak minta kepentingannya. Dan Tuhan konfirmasi, memang dia benar, dia nggak minta itu. Dia minta untuk kepentinganku, yaitu tugas kerajaan yang kupercayakan kepadanya. Saya mau katakan hal yang kedua yang sangat penting, bahwa ternyata kalau bicara soal permintaan yang kemudian SBU itu bilang apa tadi ya? Permintaan yang diberkati ya. Kalau saya mau menyebut permintaan yang kemudian meluluhkan hati Tuhan adalah permintaan yang ditujukan untuk kepentingan kemuliaan Allah. Salomo lakukan. Dan Alkitab memberi catatan luar biasa. Tidak ada orang yang punya hikmat sebelum dan sesudah Salomo, yang punya kekayaan sebelum dan sesudah Salomo. Wow, itu luar biasa. Pribadi ini kemudian mendapatkan sesuatu melampaui dari apa yang dia minta. Keren ya, kalau cuma melihat dia minta hikmat, oh berarti minta hikmat supaya Tuhan kasih kekayaan. Bukan. Salomo selesai dengan dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia nggak butuh sesuatu untuk dirinya. Ketika jadi raja, yang saya butuh adalah sesuatu untuk Tuhan punya tugas ini. Sesuatu untuk tanggung jawab yang Tuhan beri ini, yaitu jadi raja. Dan karena dia pikir, nggak mungkin memerintah ini bangsa yang kepala angin seperti ini, butuh orang bijaksana, dan saya harus butuh itu. Tuhan, saya butuh ini deh. Apalagi memerintah mereka yang seperti pasir di laut ini dan sangat banyak. Apalagi menghakimi mereka. Jadi betapa sebelum beroleh hikmat yang luar biasa, dia sudah meminta dengan kebijaksanaan. Dia udah pikir, bukan kepentingan, saya sudah selesai dengan diriku. Cukuplah saya jadi raja, ini sudah cukup. Saya tidak butuh apa-apa. Yang saya butuh adalah hikmat yang Tuhan beri sebagai modal saya untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Saya kira begitu Bapak Ibu.
Ini bagian firman Tuhan kita telaah, ditafsirkan. Nah, kalau saya ada beberapa hal yang saya kira menarik untuk menjadi refleksi kita, juga barangkali menjadi bahan diskusi sebentar dengan Bapak Ibu di ruang Zoom ini maupun teman-teman yang barangkali ada di YouTube. Sebelum bicara soal permintaan, sebelum bagaimana Almighty God itu menjawab sambil memuji-muji Salomo, ini permintaan yang dipuji-puji oleh Tuhan loh. Kalau baca ayat yang ke-11 itu dia dipuji banget. Saya mengatakan paling penting, kita sudah pernah membahas tentang doa Bapa kami ya. Dan dia datang loh, ketika dapat tugas sebagai raja, dia datang ke Gibeon. Dia datang nyembah Allah. Dia datang beribadah. Dia memberikan korban bakaran. Lalu di situ kemudian Tuhan hadir dan tanya, lu perlu apa? Bilang, kau minta apa? Saya mau katakan hal yang pertama ini. Bukan soal kenapa permintaan Salomo dikabulkan. Saya berani bilang Bapak Ibu, andai kata pun Salomo minta kekayaan, pasti Tuhan kasih. Lah Tuhan udah bilang kok, kau minta apa? Kau minta apa? Jadi seandainya Salomo nggak minta hikmat pun, Salomo minta kekayaan, kekuatan, dan apapun, Tuhan pasti kasih. Loh Tuhan sudah kasih lampu hijau kok. Minta apa saja yang kau kehendaki aku buat. Ya saya mau katakan begini, banyak orang mendekati Tuhan langsung dengan permintaan. Di doa Bapa kami kita diajarkan dengan sungguh-sungguh dengan doksologi pembuka. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu bagi saya bentuk penyembahan. Karena di situ ada pengagungan dan pemuliaan. Itu doksologi, itu pujian. Doksologi pembuka, itu pujian. Saya mau katakan hal ini kepada Bapak Ibu. Seperti khotbah kemarin tentang Daud yang datang mengagungkan Tuhan dengan barak dalam bahasa Ibrani itu, to kneel, kemudian bless, praise, pengagungan kepada Allah. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu kayaknya kita perlu memperbaiki penyembahan kita kepada Allah. Kayaknya begitu, walaupun orang bilang ini kok bahasa-bahasa tidak GPIB. Kalau saya bilang penyembahan itu bukan soal bicara soal, enggak. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai yang bukan siapa-siapa, cuma makhluk ciptaan Tuhan yang bisa memanggil ya Aba dan Bapa. Lalu di hadapan kita ada Sang Halik semesta, Almighty God. Dan kemudian dalam keagungan kita memuliakan Tuhan. Sebelum meminta, ini yang hilang. Ini yang hilang dari banyak doa permintaan orang percaya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu merasakan itu dan Bapak Ibu kehilangan itu juga. Atau Bapak Ibu sudah melakukannya. Mestinya mendekati Allah dulu dengan pengagungan dan penyembahan. Baru masuk pada proses permintaan. Ini hal pertama saya kira. Memperbaiki cara kita berhadapan dengan Tuhan. Memperbaiki proses dan prosesi penyembahan kita kepada Allah. Kristenan kita kehilangan itu. Saya, walaupun tidak ada landasan Alkitabianya, mengapa Tuhan harus menciptakan manusia? Agar manusia menyembahnya. Binatang tidak menyembah Tuhan. Kita ini yang beri hikmat, kita yang diberi akal budi, yang bisa menyembah Allah. Mari perbaiki penyembahan kita kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan bukan dengan permintaan. Kenapa tidak datang dengan Tuhan dengan puji-pujian, pengagungan. 1, 2, 3 lagu kita nyanyikan di kamar. Dengan sikap yang sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Baru kemudian kita menyampaikan permintaan. Itulah yang saya maksud, kita kehilangan itu. Yang kita tahu Tuhan harus dengar doa. Yang kita tahu Tuhan harus dengar apa yang saya minta. Pokoknya berhubungan dengan datang ke Tuhan berarti doa permintaan. Enggak. Pengagungan dulu. Penyembahan dulu. Itu yang sesuatu yang sangat penting. Itu yang pertama Bapak Ibu, ya barangkali bisa kita refleksikan. Yang kedua baru masuk ke isi doa yang menarik dari Salomo. Bukan soal hikmat. Saya tidak bicara Salomo
Salomo dikabulkan karena dia minta hikmat. Bagi saya kayaknya keliru kalau ada pertanyaan sekolah minggu. Mengapa Tuhan mengabulkan doa Salomo dan kasih bonus? Karena Salomo meminta hikmat. Enggak, bukan itu jawaban saya. Karena yang Salomo minta adalah untuk kepentingan kemuliaan Allah, yaitu tugas rajani yang Tuhan percayakan kepada dia. Motivasi yang dia minta itu loh, berikan aku hikmat untuk memimpin bangsa itu. Jadi yang saya mau katakan bukan permintaannya yang paling utama. Bagi saya fokus bukan permintaan hikmatnya, yang saya fokus untuk apa dia minta itu. Dan jawabannya, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Jadi motivasi di balik isi permintaan itu. Untuk apa engkau minta itu yang menentukan sekali. Bukan soal apa yang kau minta, tetapi alasan di balik permintaan itu loh yang menjadi sorotan saya sebenarnya. Bukan soal dia minta hikmat bagi saya, tapi saya terfokus pada dia minta hikmat untuk itu loh. Untuk memerintah, untuk sebagai raja. Andai kata dia bilang begini, Tuhan berikanlah saya hikmat dan pengertian. Biar orang tahu tentang betapa berpengertiannya aku dan betapa bijaknya aku. Nggak dikasih, saya yakin nggak dikasih. Karena motivasinya nggak benar untuk dia, tapi beri saya hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa menjalankan tanggung jawabku yang engkau tugaskan aku sebagai raja. Kan kira-kira begitu dia. Jadi hal kedua saya mau katakan begini. Apapun Bapak Ibu minta, apapun yang Bapak Ibu minta. Periksalah. Motifnya apa? Apa di balik itu? Benar enggak untuk pemuliaan dan pengagungan bagi Tuhan? Dan dia benar-benar memilih itu untuk kepentingan pengagungan kepada Tuhan. Nanti kita discuss ini ya soal ini. Barangkali kan jadi pertanyaan-pertanyaan menarik soal ini. Yang ketiga Bapak Ibu. Ya dia selesai dengan dirinya Bapak Ibu ya. Karena mungkin dia raja juga. Papanya wariskan banyak harta kan. Wow, kalau kita baca tentang khotbah kemarin tuh banyak sekali harta yang diwariskan kepada Salomo. Jadi nggak butuhlah kekayaan dia. Saya mau bilang dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya. Saya garis bawahi dia sudah selesai dengan dirinya. Walaupun memang sih di balik itu ya memang udah cukup kaya, ngapain memikirkan harta benda. Tapi bukan itu saya punya fokus. Dia sudah selesai dengan dirinya. Maka saya mau katakan begini hal ketiga. Orang bisa beralih fokus bukan untuk dirinya, karena dia sudah selesai dengan dirinya. Kata selesai darinya adalah, dari kata selesai dengan dirinya itu ada punya makna, yaitu telah puas dalam pengertian bahwa telah mensyukuri apa yang ada. Walaupun tidak dalam teks, barangkali refleksinya begini, saya mau katakan. Kita bisa semakin peduli bagi orang lain, misalnya, dan bukan cuma minta untuk kita, tapi kita mulai peduli bagi orang lain, dan care bagi kebutuhan orang lain, diwakili kebutuhan memimpin bangsa tadi, yang Salomo, kita mulai nggak mikir untuk kebutuhan kita, misalnya. Itu berarti kita telah selesai dengan diri kita. Dengan pengertian, bukan berarti kita munafik untuk tidak butuh uang atau harta benda, bukan. Tapi ini sudah ada, sudah cukup menurut saya. Walaupun kalau dihitung-hitung di atas kertas kayaknya nggak cukup, tapi cukuplah. Cukup kasih karunia Tuhan bagi saya telah mengecapnya. Tuhan, saya meminta sesuatu untuk orang lain. Dan pakai saya untuk itu. Bagi saya mungkin itu refleksi sederhana. Menghubungkan permintaan Salomo ini. Ketika kita berhasil telah bersyukur dan berpuas tentang apa yang kita miliki, itu berarti kita sudah selesai dengan diri kita, dan kita mulai berpikir tentang bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Untuk Tuhan pakai, dalam tanda kutip, merajai, memimpin, mengayomi orang-orang lain. Bagi saya Salomo ada di tingkat itu. Walaupun Bapak Ibu, perjalanan berikut, dia jatuh juga, kesian. Aduh. Kadang baca secara pribadi Bapak Ibu, saya kecewa dengan tokoh ini. Aduh, dia punya starting point-nya udah bagus banget. Dia start udah bagus banget. Mulai dia terpikat dengan beberapa perempuan-perempuan asing.
sampai 1.000 perempuan di sekitarnya, dan dia mulai menyembah Baal. Pecah kerajaan, habis. Dan Tuhan bilang kan kepada Daud, ini takhta ini kekal untuk keturunanmu, asal engkau setia. Salomo nggak setia, habis. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Iya, toko ini endingnya nggak bagus ya. Sayang banget. Mari Bapak Ibu kita kalau ada saya kembalikan ke Ibu Deba ya, atau Pak Willem, tadi saya lihat sudah ada yang bisa mengatur proses diskusi jika ada. Silakan.